Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Farhatun, NPM 22012023. Nah, di sini saya menjadi orang kedua dari kelompok durian. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang penghilangan produksi unit aturan produksi CFQ. Langsung saja pengertiannya. Apa sih produksi unit? Produksi unit adalah produksi di mana ruas kiri dan kanan aturan produksi hanya berupa satu simbol variabel. Contohnya, S yang merupakan simbol variabel juga yang menghasilkan satu simbol variabel yaitu A besar. Kemudian A besar menghasilkan simbol variabel D besar. C besar menghasilkan simbol variabel D besar. Inilah yang dimaksud sebagai produksi unit. Kenapa ini harus dihilangkan? Karena aturan produksi ini akan membuat proses penurunan itu menjadi lebih kompleks dan panjang dan bertele-tele sehingga perlu dihilangkan atau digantikan dengan aturan produksi yang lebih singkat yang langsung menuju simbol terminalnya. Contoh pertama yaitu di sini kita lihat terdapat 5 aturan produksi. Yang pertama ada S besar menghasilkan S besar B kecil. Yang kedua S besar menghasilkan C besar. Yang ketiga C besar menghasilkan D besar. Yang keempat C besar menghasilkan E kecil F kecil. Yang kelima D besar menghasilkan D kecil D kecil. Berdasarkan definisi yang sudah saya jelaskan tadi, coba teman-teman identifikasi yang mana termasuk produksi unit, yaitu yang termasuk produksi unit adalah yang dimana S besar menghasilkan C besar dan C besar menghasilkan D besar. Nah, ini membuat aturan produksi ini terlalu panjang dan tidak efisien sehingga perlu dilakukan proses penggantian. Proses penggantian, kita lihat dulu aturan ketiga ini. C menghasilkan D besar. Proses penggantiannya yaitu C besar ini menghasilkan D kecil D kecil. Dan proses penggantian S besar menghasilkan C besar. Ini yaitu S besar menghasilkan D kecil D kecil atau E kecil F kecil. Setelah penyederhanaan, aturan berubah menjadi seperti ini. S besar menghasilkan S besar B kecil. Yang kedua, S besar menghasilkan D kecil D kecil atau E kecil F kecil. Yang ketiga, C besar menghasilkan D kecil D kecil. Yang keempat, C besar menghasilkan E kecil F kecil. Yang kelima, D besar menghasilkan D kecil D kecil. Nah, seperti inilah setelah penyederhanaannya. Langsung saja ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini kita lihat ada banyak aturan produksi. Ya, langsung saja kita identifikasi yang mana termasuk produksi unit. Nah, di sini kita lihat ya, yang termasuk produksi unit adalah S menghasilkan A besar. A besar menghasilkan B besar, B besar menghasilkan C besar, C besar menghasilkan D besar. Nah, inilah yang kita pilih sebagai produksi unit. Oke, yang pertama, aturan C menghasilkan D. Kita lihat, D itu bisa menghasilkan B kecil, jadi buat apa kita menggunakan simbol variabel? Ini sudah jelas ujungnya ke B kecil lagi. Maka C ini hasilnya diganti dengan D kecil. Kemudian yang kedua, B menghasilkan C. Kalau kita lihat C, ini bisa menghasilkan AB dan B. AB dan B kecil ya. Nah, kalau kita lihat B itu sendiri, itu juga bisa menghasilkan B kecil. Artinya sama. Kalau kita ganti C dengan AB, B atau B ini benar, tapi karena ini sudah ada, maka ini dihapus saja ya teman-teman. Yang tersisa adalah B menghasilkan A kecil, B kecil. Yang ketiga, A menghasilkan A kecil, B kecil atau B kecil. Yang keempat, S menghasilkan A itu menghasilkan A kecil, B kecil atau B kecil. Nah, langsung saja setelah penyederhanaannya seperti pada tampilan ini ya teman-teman, yaitu S menghasilkan A kecil, B kecil atau B kecil. Yang kedua, S menghasilkan A besar, A kecil. Yang ketiga, A besar menghasilkan A kecil, B kecil atau B kecil.
Yang keempat, B besar menghasilkan A kecil, B kecil. Yang kelima, B besar menghasilkan B kecil. Yang keenam, C besar menghasilkan B kecil. Yang ketujuh, C besar menghasilkan A kecil. Dan yang ke-8, D besar menghasilkan B kecil. Nah, kita langsung saja ke contoh yang ketiga ya teman-teman. Nah, di sini ada banyak aturan produksi unit ya teman-teman. Langsung saja kita identifikasi yang mana termasuk produksi unit. Nah, di sini menurut saya ada 3 yang termasuk produksi unit. Yang pertama ada S besar menghasilkan D besar. Yang kedua, C besar menghasilkan C besar. Yang ketiga, D besar menghasilkan E besar. Jika ditanya, ini kok nggak termasuk ya teman-teman? Saya ingatkan sekali lagi ya, produksi unit adalah produksi yang terjadi di mana sebuah simbol variabel menghasilkan satu simbol variabel juga. Jadi yang menghasilkan simbol lebih dari satu itu tidak termasuk sebagai produksi unit. Langsung saja kita ke proses penggantiannya. Yang pertama, D besar menghasilkan E besar. Nah, kita lihat E besar itu menghasilkan G kecil H kecil. Sehingga ini, E ini diganti menjadi GH. Kemudian C besar menghasilkan C besar. Kalau kita lihat C ini bisa menghasilkan EA atau F. Karena dia menghasilkan diri sendiri. Itu tidak diganti, jadi aturan ini akan dihapus. Karena dia menghasilkan diri sendiri. Yang ketiga, S besar menghasilkan D besar. D itu menghasilkan apa sih? D itu tadi menghasilkan GH atau SABC. Sehingga ketika S menghasilkan D, ya, maka ini akan berubah menjadi S. S menghasilkan GH atau SABC. Setelah penyederhanaannya, seperti yang ada di tampilan ini, S menghasilkan C besar A, B kecil A kecil atau GH atau SABC besar. Yang kedua ada A besar menghasilkan B kecil atau C besar. Yang ketiga, D besar menghasilkan S besar C kecil atau D kecil. Yang keempat ada C besar menghasilkan E kecil A besar atau S kecil. Dan yang keenam, 5 ada D besar menghasilkan GH atau SABC besar. Yang keenam ada E besar menghasilkan GH kecil. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan tentang penghilangan produksi unit. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.